Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain. Amin ya rabbal alamin. Halaman 4 nomor 12. Halaman 4. La yukharrifu qari'ul Qur'an. Mohon maaf, itu bukan la yakhunu ya, dicoret itu. Jadi la yukharrifu, bukan la yakhun. La yukharrifu qari'ul Qur'an. Tidak akan lemah ingatan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Nah, subhanallah. Ini hadis dari Rasulullah SAW bahwa orang-orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Qur'anul Karim tidak akan lemah ingatan. Kalau lemah ingatan, apa istilahnya, Pak ya? Ya, pikun ya. Bahasa Sunda pikun, bahasa Indonesia pikun juga ya. Disebut juga dalam Al-Quran namanya ardalil umur gitu ya. Ada ayatnya yang terkait dengan itu. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha 'alimun qadir. Wallahu khalaqakum, kemudian Allah menciptakan kamu, summa yatawaffakum, kemudian Allah wafatkan. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur, dan diantara mereka ada yang Allah sampaikan usianya pada usia yang sangat lemah, yang sangat lemah, itu ya sudah pikun gitu ya. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dulu pernah diketahuinya. Kalau baca tafsirnya Pak Quraisy atau Profesor Dr. Buya Hamka itu, ada orang-orang yang Allah lebihkan sudah usia yang sangat lemah, tapi Allah jaga fisik dan pemikirannya. Yaitu kelebihan yang seperti itu. Banyak contoh yang usianya sudah sangat sepuh, ya mungkin 90 tahun, 90 tahun lebih, tapi Allah masih jaga pemikirannya. Ya. Pak Quraisy usianya berapa itu? 90 tahun ya ada. Tapi masih bisa berkarya, masih bisa ngajar mahasiswa. Ya, di sini juga orang tua kita Pak Tarma ya, udah sepuh-sepuh tapi masih berbicara, masih nyambung gitu ya. Itu adalah kelebihannya seperti itu. Tapi ada lagi golongan yang kedua, ada orang yang Allah sampaikan usianya pada usia yang sangat-sangat lemah. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sehingga tidak tahu lagi yang dulu pernah diketahuinya. Punten, kadang jangankan umur 90 tahun sampai 100 tahun usia, terkadang baru 50 tahun saja banyak yang sudah pikun gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita ya, pada usia sangat lemahnya Allah masih pelihara kita. Dan ini kata Nabi, bisa itu kita peroleh
manakala kalau kata hadis Nabi, man jama'al Quran fala yurja arzal umur insyaallah. Orang-orang yang mengumpulkan Al-Quran, maksudnya orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran, rajin baca Qurannya, istiqomah baca Qurannya, dawam baca Qurannya setiap hari, ya, setiap hari, setiap waktu kita sempatkan, tidak terlepas dari Al-Quranul Karim, tidak lepas baca Qurannya. Fala yurja arzalil umur. Nah, maka ini yang seperti ini akan Allah jaga usianya, pemikirannya, tidak akan pikun. Orang-orang yang istiqomah dia mendawamkan Al-Quran. Kalau istilah bahasa Sunda mah, umat Islam itu punya jimat. Kok nggak pikun-pikun? Punya jimat saya. Nggak banyak yang tahu jimatnya apa. Quran. Baca Quran jimatnya. Masya Allah. Pantas ya. Ya, Al-Quran itu kan mukjizat. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril Alaihissalam, dan membacanya bernilai ibadah. Paham gak paham, insya Allah dapat pahala Quran. Ya, gak ada ruginya orang yang baca Quran. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita sempatkan setiap hari, tidak lepas baca Quran. Kan banyak ya para, ya, sebelum orang-orang tua kita yang sudah sepuh-sepuh, para ulama yang gak lepas sholat tahajudnya, gitu ya. Masya Allah. Jadi sejauh mana sholat tahajud kita, sejauh mana kesuksesan kita, gitu ya. Jadi gak pernah lepas tahajud. Ya, itu kalau baca riwayat biografi kayak seperti Agim, gitu ya, itu ternyata beliau gak pernah lepas tahajud. Para pahlawan kita, diantaranya Jenderal Sudirman, beliau konon hafalnya tidak lepas sholat berjamaahnya, selalu menjaga wudhunya. Di dalam hidupnya selalu punya wudhu, jadi batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Jadi suci terus, tidak lepas sholat berjamaah, padahal bergerilya di tengah hutan belantara. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dengan Al-Quran. Terus yakin dengan hadis Nabi tadi, orang yang istiqomah dengan Al-Quran tidak akan terkena penyakit pikun, gitu ya. Punten Bapak yang sudah sebut. Ya, kita juga yang muda, ya, akhir Nasril akan tua ya, sedang di bakal tua kita juga ya, Masya Allah. Akan kita lalui, suka tidak suka, kita akan melalui masa tadi usia yang sangat tua. Tapi mudah-mudahan Allah jaga. Ya. Hadis nomor 13. Ta'allamul Qur'an waqra'uhu warqudu fa inna mislal Qur'an liman ta'allama faqra'ahu wa qama bihi kama sali jirabin mahsyuwin miskan yufawihu rihuhu fi kulli makan. Wa mislu man ta'allamahu fa yarqudu wa huwa fi jawfihi kamisli jirabin aw ka'ala miskin. Ta'allamul Qur'ana, pelajarilah Al-Qur'an.
waqra'uhu dan bacalah Al-Qur'an, warqudu dan kajilah Al-Qur'an. Fa inna mislal Qur'an, maka sesungguhnya perumpamaan Al-Qur'an liman bagi orang ta'allama yang mempelajarinya, faqra'ahu membacanya, wa qoma bihi dan mengamalkan bihi dengannya, kama sari jirobin seperti wadah atau bejana, masukin yang dipenuhi miskan minyak misik, minyak wangi, yufawihu yang semerbak rihuhu harumnya, baunya, fi kulli makan di setiap tempat. Wa mislu dan perumpamaan man orang ta'allamu yang mempelajari Al-Qur'an, fayarkudu mengkajinya, wa huwa dan dia itu fi jawfihi di mulutnya, kama sari jirabin au ka'ala miskin seperti wadah yang dipenuhi dengan minyak misik. Subhanallah ya. Harusnya mendengar hadis Nabi ini ya kita semakin termotivasi gitu ya. Hadis-hadis targhib namanya dia. Ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an, waqra'uhu baca Al-Qur'an, warqudu dan kaji. Kalau istilahnya apa bahasa Sunda? Lenyepan, kaji, tadabbur, hayati Al-Qur'an. Jadi ternyata tidak cukup kita hanya membaca, tapi harus mempelajari dan mengkaji. Yang tadi itu mahir itu, hafiz, alim, amil, gitu ya. Harus mengkaji. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau agak terlambat sholat subuh ke masjid. Rupanya beliau di rumahnya, beliau ketika sholat malam itu beliau membaca yang surah Al-Imran itu ya di akhirnya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang mengingat Allah dikala dia duduk berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Allah, semoga Allah menjaga dari api neraka. Nah, ketika baca ayat itu Rasulullah SAW menangis. Makanya ada contohnya baca Quran kita menangis itu. Ya. Dalam kitab At-Tibyan disebutkan Iqra'ul Quran fatabkau fa illam tabkau fatabkau, bacalah Al-Quran dan menangislah kamu. Kalau nggak bisa menangis, nangis.
Orang kalau banyak menangis itu dapat melembutkan hati. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya kalau baca Quran apalagi yang terkait dengan azab siksa itu mereka menangis. Kenapa? Karena maknanya tahu. Ya. Maknanya tahu. Kemudian Bilal menyusul Rasulullah SAW ke rumahnya. Ada apa nih gerangan ke Rasulullah terlambat salat subuh? Itu rupanya Rasulullah sedang membaca ayat itu. Tapi Bilal, kenapa wahai Rasulullah engkau menangis? Padahal Allah sudah mengampuni, sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, rugilah orang-orang yang membaca Al-Quran akan tetapi tidak mengkajinya. Masya Allah, tidak mentadaburinya. Ya. Kalau menurut Quraisy, Al-Quran itu jamuan Tuhan, hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengundang kita ketika kita sedang baca Quran. Allah mengundang kita untuk mencicipi jamuannya, mengecap cita rasa makna yang terkandung dalam Al-Quran. Yaitu hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau kita bertamu, kemudian sahibul baitnya sudah menghidangkan makanan, lalu kita tidak mencicipinya, kira-kira bagaimana rasanya? Ya, kok nggak dicicipi ya? Jijik kali ya makanan saya, gitu kan? Jadi itu ya, tersinggung yang sahibul bait. Ya, kalau kita mencicipi, kita makan, kita minum walaupun satu teguk, ya tuan rumah akan senang. Begitupun Al-Quran. Kalau kita dawamkan setiap hari, setiap saat kita selalu baca Quran, baca. Ya, terjemahnya, kalau sekarang kan terjemah Quran sudah ada. Ya, kita mah tinggal nikmatnya saja ya. Yang pusing mah para ulama. Kita mah tinggal baca, yang pusing para ulama yang menerjemahkan Quran itu ya. Yang menafsirkan Quran, kita mah tugasnya tinggal baca doang. Kalau punya uang ya kita beli tafsirnya gitu. Yang repot ya para ulama, dia menerjemahkan per kata, per ayat, dia tafsirkan. Kita mah kan nggak bisa nafsirin, yang bisa nafsirin ya kapasitas para ulama. Ya, nggak sembarang kita menafsirkan Quran. Makanya kata Nabi, man tafassara Quran falyatabawa maq'adahu minan. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan semau-maunya, sesuai dengan hawa nafsunya, maka siap-siap tempatnya di neraka. Jadi kalau nggak ada rujukannya para ulama, walau bahannya orang nafsirin Quran, jadilah nanti seperti Bapak Musadek. Bapak Musadek tahu Pak? Orang Depok, lagi Depoknya di Beji ya, udah almarhum ya sekarang ya. Ya itu dari nafsirin semau-maunya saja. Ya, mendapat ilham di vilanya beliau di Gunung Bundar. Mengaku sebagai nabi terakhir. Jadi tidak usah ada sholat karena ini masih periode Makkah. Ya. Tidak usah sholat 5 waktu. Itu bagaimana seperti itu ya? Ada ya, Masya Allah. Adanya para ulama saja ternyata masih ada yang seperti itu ngaku-ngaku nabi. Ya. Aku malaikat Jibril. Ya Allah. Jadi bingung sekarang kita umat ya, mana yang diikuti. Ada ulama yang sebutnya kiai tapi bisa bicara dengan semut, dengan cacing, dengan burung ya. Masya Allah. Tuh gimana kita Ustaz Hamdi ngikutin yang mana kita?
Ya. Ya. Jadi kita disuruh untuk mempelajari, membaca dan mengkajinya, mentadaburinya. Ya. Ada yang baca Quran terus menghancak itu sampai 1 juz sehari nggak apa-apa. Ada yang baca Qurannya cuma 5 ayat, tapi dipahami terjemahnya, ditafsirkan, menurut tafsir ini bagaimana, tafsir ini bagaimana. Semua disiplin ilmu direnungkan di situ, itu juga sama. Membaca Quran, lalu bacanya cuma 5 ayat, tapi bisa berjam-jam mengkajinya, gitu ya. Itu juga membaca. Kita baca 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, itu juga membaca sama, gitu ya. Cuma tinggal mungkin kualitasnya, gitu ya. Dia ulil albab itu ya, orang-orang yang berpikir, memikirkan. Ya. Nah, orang-orang yang mempelajari, mengkaji Al-Quran, perumpamaan Al-Quran itu bagi orang yang mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya seperti apa? Kamasali jirobin, seperti wadah bejana yang dipenuhi oleh minyak wangi, minyak misik. Kan yang terkenal minyak yang paling bagus itu minyak misik, gitu ya. Ini sering disebut-sebut, gitu ya. Ya, seperti minyak misik yang semerbak harum baunya di setiap tempat. Masya Allah. Kalau harum di setiap tempat itu seperti apa, gitu ya? Ya, harum baunya, gitu ya. Dan perumpamaan orang-orang yang mempelajari, mengkaji, kemudian dia di mulutnya itu seperti minyak misik yang dipenuhi, yang di mulutnya itu penuh dengan minyak wangi, jadi harum. Nah, itu perumpamaan orang-orang yang istiqomah, dia mempelajari, dia membaca, dia mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Ya, seperti itulah diumpamakan seperti wadah bejana yang dipenuhi dengan minyak wangi, minyak misik yang semerbak harum-harumnya di setiap tempat. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dengan Al-Quran, istiqomah membacanya, istiqomah mempelajarinya, istiqomah mengkajinya, mentadaburinya, istiqomah dalam mengamalkan Al-Quran, sehingga diibaratkan seperti tadi, wadah yang penuh dengan minyak wangi. Nah, bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dengan Al-Quran, tidak bosan-bosannya, selalu kita tidak lepas dari bacaan Al-Quran setiap saat, setiap hari. Kalau bisa ya sempatkan kita baca Quran, gitu ya. Gak sampai 1 juz juga ya, 2 lembar, 3 lembar mah baca. Bahkan kata Nabi, orang harus istiqomah 200 ayat sebelum tidur. Ya, 200 ayat berarti berapa lembar itu kita baca ya. Itu harus istiqomah. Iqra'ul Quran wa'malu bihi wallahu a'lam bishawab.